Halo, saya Iin dari kelompok 18 KKN Tematik Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur tahun 2021 yang bertempat di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak gawai pada anak. Pastinya di zaman yang modern ini, anak-anak sudah mengetahui cara menggunakan gawai dan cara memakai gawai. Tapi, apa sih efek sampingnya dari pemakaian gawai? Sebelum membahas itu, mari kita berkenalan dengan apa arti gawai. Apa sih gawai itu? Introduction. Apa itu gawai? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gawai memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah gawai yang memiliki arti kerja atau pekerjaan. Dan makna yang kedua, gawai yang berarti alat atau perkakas. Secara umum, pengertian gadget adalah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Gawai adalah perangkat elektronik portable karena dapat digunakan tanpa harus terhubung dengan stop kontak beraliran listrik. Ada cukup banyak orang yang menganggap gadget hanya terbatas pada smartphone. Padahal, smartphone itu merupakan salah satu jenis gadget. Perangkat seperti tablet atau iPad, laptop, dan kamera digital juga termasuk dalam jenis gadget. Dampak gawai pada anak. Kecanduan gadget bisa menyerang anak-anak. Kecanduan gadget bisa mengakibatkan munculnya beberapa gejala atau masalah kesehatan. Contohnya, kurang tidur. Untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh, anak-anak memerlukan waktu tidur yang cukup. Sayangnya, kecanduan gadget bisa menyebabkan anak-anak kurang tidur. Lalu, gangguan mata. Anak-anak yang mengalami kecanduan gadget juga rentan mengalami gangguan pada mata, karena terlalu lama menatap layar handphone, sehingga memicu gangguan seperti mata lelah, mata kering, hingga gangguan penglihatan. Yang ketiga, obesitas. Kecanduan gadget juga membuat anak-anak rentan mengalami obesitas alias kelebihan berat badan. Sebab asyik bermain gadget bisa menyebabkan anak kurang bergerak atau lebih sering duduk dan berbaring. Lalu, masalah mental. Selain memberi dampak pada kesehatan fisik, kecanduan gawai juga bisa mengganggu kesehatan mental. Kecanduan gadget juga bisa membuat anak kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan meningkatkan risiko perasaan kesepian. Berikut contoh kasus dampak kecanduan gawai pada anak-anak. Yang pertama, kasus anak kecanduan gadget di Jawa Barat. Akhir Februari lalu, siswa SMP kelas 1 di Subang meninggal diduga penyebabnya karena kecanduan game. Tak hanya itu, jumlah pasien anak yang kecanduan gawai di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung Barat juga mengalami peningkatan. Raden Trisakti, berusia 12 tahun, siswa SMP kelas 1 asal Desa Salam Jaya, Pabuaran, Subang, meninggal dunia dengan diagnosa mengalami gangguan syaraf. Pihak keluarga menyebut penyakit yang dideritanya dikabarkan karena kecanduan bermain game online di telepon seluler. Raden meninggal dunia pada 23 Februari. Yang kedua, pecahnya pembuluh darah mata hingga mengakibatkan buta. Hal ini dialami oleh seorang wanita di Tiongkok yang mengalami kebutaan sementara akibat bermain ponsel terlalu lama. Hampir semalaman suntuk, wanita ini menghabiskan waktunya bersama smartphone-nya. Wanita yang tidak disebutkan identitasnya itu kehilangan pandangan di mata sebelah kirinya. Diduga pembuluh darah pada retina kirinya meledak akibat ketegangan yang berlebihan. Pasien terjaga sepanjang malam dengan bermain ponselnya. Saat paginya, setelah dia bangun dan mengangkat teleponnya, sekitar 5 menit kemudian, pasien menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apa-apa dari mata sebelah kirinya. Kata Dr. Qiu Wangjian, dokter wanita di Rumah Sakit Rakyat Songgang, dilansir dari Fox News, Kamis 14 November 2019. Setelah beberapa penjelasan sebelumnya mengenai apa itu arti gawai, efek samping dari penggunaan gawai, dan beberapa contoh kasus akibat kecanduan gawai atau gadget, berikut ada tips untuk orang tua bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget dan bagaimana cara mengatur penggunaan gadget untuk anak-anak. Yang pertama, berikan jadwal penggunaan gadget.
Cara agar si kecil tidak merengek, orang tua bisa mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya bermain bersama. Temani ia bermain sehingga ia tidak merasa bosan. Ciptakan permainan yang seru dan menarik, seperti bermain puzzle atau membaca cerita. Sembari bermain, orang tua dapat mengajaknya bicara seputar kesehariannya. Lalu yang kedua, orang tua perlu melek teknologi. Anak lebih paham teknologi daripada orang tuanya. Inilah mengapa ibu dan ayah harus turut mengikuti perkembangan teknologi terkini, alias melek teknologi. Orang tua bisa mulai dari mencari tahu apa saja media sosial yang sering digandrungi oleh anak-anak. Lalu, hal-hal apa saja yang sedang sering dicari oleh si kecil. Tidak ketinggalan pula aplikasi yang paling sering diunduh. Yang ketiga, orang tua wajib menjadi contoh yang baik. Hindari memegang gadget ketika orang tua atau ayah sedang bersama anak, karena akhirnya hal ini membuat mereka menjadi kecanduan ponsel. Sebaiknya, ganti penggunaan gadget saat bersama anak-anak dengan melakukan kegiatan bersama yang menyenangkan. 4. Isi waktu dengan kegiatan bebas gadget lainnya. Tips mengatur penggunaan gadget selanjutnya adalah membuat waktu bebas gadget untuk si kecil. Terlalu banyak menghabiskan waktu dengan berjibaku dengan gadget akan membuat anak tidak tahu apa yang harus dilakukan jika benda kecil tersebut tidak berada dalam genggaman. Oleh karena itu, cobalah jauhkan si kecil dari ketergantungan gawai dengan mengajaknya melakukan aktivitas lainnya. 5. Edukasi teknologi. Orang tua sangat perlu untuk mengajarkan anak mengenai kelebihan dan kekurangan serta memberitahukan dampak negatif dari bermain gadget secara berlebih. Namun, sebelum Anda mengajarkan anak tentang teknologi, orang tua juga perlu memahami secara benar mengenai teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan. 6. Jangan berikan gadget personal. Bila anak ingin bermain HP, jangan berikan benda tersebut sebagai kepunyaan dari anak. Hal ini untuk memudahkan orang tua mengatur waktu bermain dan membatasi situs yang dapat diakses oleh anak dengan parental control. 7. Hindari gadget masuk ke kamar tidur. Larang anak untuk membawa ponsel Anda ke kamar tidur untuk menghindari si kecil begadang karena keasyikan bermain. Gimana nih? Sekarang udah tahu kan dampak gawai pada anak-anak? Yuk kita awasi anak-anak saat bermain gawai. Sekian dari penjelasan saya. Jangan lupa cek akun sosial media kami KKN Kelompok 18 di YouTube, Instagram, dan Twitter. Terima kasih dan semoga bermanfaat.